Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa lagi di mata kuliah aplikasi komputer. Kali ini di pertemuan ketiga. Kemarin kita sudah sampai menggunakan picture ya, sampai terakhir menggunakan screenshot. Silakan ketika ada pertanyaan, saya ingatkan lagi, bisa ditanyakan melalui grup WhatsApp ya. Kenapa melalui grup WhatsApp? Karena ketika Anda bertanya melalui grup WhatsApp, jawaban yang saya berikan dapat juga dibaca atau diketahui oleh teman yang lain. Oke, untuk pembahasan kali ini kita membahas dua bagian, yaitu ada penulisan rumus matematika dan yang kedua adalah nanti penggunaan diagram. Saya yakin dari Anda semuanya sudah pernah menggunakan dua fitur ini di Microsoft Office Word ya. Oke, untuk mengawali mari kita buka perkuliahan daring ini yang saya siapkan dalam bentuk video dengan melafalkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita langsung saja membahas terkait dengan penulisan rumus matematika yang ada atau yang fitur ini berada pada Microsoft Office Word. Sesuai dengan modulnya, walaupun di komputer saya sudah terinstall yang 2019, tapi saya masih menggunakan yang 2013 ini ya. Oke, sehingga nanti harapannya untuk tampilan, kemudian menu-menu atau fiturnya, posisinya persis seperti yang ada di modul. Baik, jadi kenapa sih kita pelajari penulisan rumus matematika? Seringkali kita itu merasa kesulitan atau bingung ketika kita menggunakan fitur penulisan rumus ini, yaitu pada menu equation atau fitur equation ya. Ketika kita menuliskan sebuah rumus, kita bingung menempatkan masing-masing komponennya. Misalnya ada yang subscript, ada yang superscript, kemudian ada model fraction atau pembagian, atau akar dan sebagainya, atau eksponen dan sebagainya. Oke, jadi kita di sini langsung saja. Silakan nanti Anda lebih detail lagi dibaca modulnya. Saya di sini akan langsung praktek saja supaya videonya durasinya juga tidak terlalu lama, sehingga kuota yang digunakan untuk download videonya juga relatif lebih sedikit. Oke, jadi saya akan praktekkan saja langsung bagaimana membuat rumus matematika yang seperti ini di Equation Tool ya, dengan menggunakan Equation Tool, fitur dari Microsoft Office Word. Oke, pertama kita pastinya buka dulu Microsoft Office Word-nya, kemudian kita aktifkan Equation Tool ya. Kalau di 2010 mungkin menu tab insert dan sebagainya, kita pakai 2013. Silakan yang menggunakan fitur yang lain menyesuaikan. Jika ada yang perlu ditanyakan, silakan melalui WhatsApp group. Oke, pada ini kita langsung saja di sini ya. Saya perbesar. Oke. Kita tekan atau pilih tab insert, kemudian pada bagian simbol kita pilih equation di sini. Sebetulnya ketika kita pilih yang drop down menu yang ini, maka akan muncul beberapa pilihan yang preset yang ada di sana, atau Anda bisa pilih more equation from office.com. Jadi sudah disediakan di office.com, silakan Anda bisa langsung download. Atau ketika Anda tekan equationnya ini, bukan drop down menunya, sama saja Anda memilih atau mengklik yang insert new equation ya. Oke, saya bisa klik insert new equation, atau langsung saja di sini klik yang menu equationnya yang gambar atau simbol P-nya ini. Klik saja, maka akan muncul di sini ada namanya placeholder ya. Placeholder untuk kita memberikan equationnya di sini, atau di sini muncul ada clue-nya atau screen tip-nya di sana, type equation here ya. Oke. Ya. Oke. Kita bisa langsung mengetikkan saja di sini. Ya, kita misalnya kan tadi X12. Kita pakai yang biasa saja dulu. Di sini misalnya saya pakai script ya. Kita pilih script.
Nah, ini kan kita bisa memilih untuk yang apakah superscript, subscript, atau double kan gitu ya. Nah, karena X12, X kemudian 12-nya di bawah seperti yang ada di modul seperti ini, ya kan? Maka kita pilihnya yang pakai yang subscript seperti ini. Klik subscript. Nah, kita klik isikan dulu di sini X. Untuk berpindah Anda bisa klik langsung di sini di placeholder yang untuk subscriptnya, atau Anda ini kan Anda lihat insertion pointnya lip-lipnya ini ya masih berada di yang X-nya, artinya berada di kotak yang besar. Supaya pindah pada kotak yang kecil atau pada subscriptnya, Anda bisa klik langsung di sini, atau Anda tekan tombol panah arah kanan. Klik, nah sehingga dia berpindah ke bagian yang subscriptnya. Baru kita ketikkan 1,2. Kemudian setelah itu kan sama dengan, ya, sama dengan. Anda jangan langsung di sini kan, Anda lihat di sini yang di highlight ini kan bagian subscriptnya. Ketika Anda langsung sama dengan, maka sama dengannya berada pada bagian subscriptnya. Sedangkan pada rumus Anda lihat ini dia sama dengannya sejajar dengan X-nya, artinya keluar dari bagian subscriptnya. Oke, untuk keluar Anda bisa tekan tombol arah kanan dulu. Jadi saya hapus dulu sama dengannya tadi, kemudian saya keluarkan dari subscriptnya. Klik, nah dia sudah keluar, subscriptnya tidak lagi terhighlight ya, tidak lagi disorot. Oke, kemudian saya tekan tombol sama dengan. Oke, setelah sama dengan, di sana ada pembagian. Ini kan pada intinya pembagian, ada fraction berarti ya. Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi dengan 2 kali A. Artinya di sini ada fraction. Oke. Nah, berarti kita pilih fraction. Fractionnya macam-macam, ada yang modelnya miring begini, yang sejajar ya. Kita pilih yang ini. Straight fraction ya. Oke. Nah, kemudian pada bagian atas di sini kita ketikkan min B, ya kan? Kemudian plus minusnya kita gunakan simbol, ya. Karena kita berada pada equation atau yang sedang aktif adalah equation tool di sini, maka di sini pada pertemuan kemarin kita saya sudah sampaikan ada yang namanya contextual tab, yaitu tab menu tambahan yang muncul ya sesuai dengan objek yang sedang aktif. Ketika gambar maka di sana ada picture tool, ketika tabel maka ada table tools kan gitu ya. Karena ini adalah saya ulangi, karena ini adalah equation, maka yang muncul contextual tab-nya adalah equation tool. Di sana ada tab menu design. Di sana ada grup menu simbol, kita masukkan saja plus minus. Nah, setelah plus minus di sana ada akar. Nah, ya, akar B kuadrat min 4AC. Berarti kita masukkan dulu di sini pakai yang namanya radical. Nah, bentuknya seperti apa? Apakah ada akar 3-nya atau berapa, ada akar 2 dan sebagainya, kita sesuaikan. Berarti kita pilih yang ini. Ya. Klik. Nah, sehingga muncul begini. Nah, di sini kita klik untuk kita menuliskan B kuadrat. Tapi di sini bentuknya umum. Karena kita akan menuliskan B kuadrat, maka kita pilih script lagi. Nah, B kuadrat, kuadratnya kan modelnya superscript atau pangkat ya. Berarti kita pilih yang ini, superscript. Klik. Nah, kita letakkan pada yang besar ini untuk menuliskan B. Kemudian keluar atau geser arah kanan, atau Anda klik langsung di sini, kita tuliskan kuadratnya. Selanjutnya apa? Min 4.A.C. Jangan langsung di min. Kalau di min, maka Anda bisa lihat di sini kan, yang di highlight ini kan bagian pangkatnya. Berarti nanti min 4AC-nya itu masuk di dalam pangkat. Sedangkan yang kita maksud min 4AC-nya itu sejajar dengan B-nya. Ya, berarti kita hapus dulu minnya, keluarkan dulu, geser arah kanan, tekan tombol arah kanan. Nah, sehingga keluar sudah sejajar dengan B-nya.
baru min 4.A.C. Nah ya, kemudian yang berikutnya di bagian bawah ini 2 kali A. Oke ya, begitu. Sama seperti yang di sini ya. Jadi langkah-langkahnya cukup sederhana. Sebetulnya tidak sampai 5 menit. Tapi pengalaman dulu ketika kuliahnya tatap muka, ternyata tidak sedikit yang kesulitan, tidak sedikit yang keliru. Kelirunya di mana? Ya tadi misalnya sama dengannya masih sejajar dengan yang subscribe-nya. Ya. Kemudian min 4 AC-nya ini masih sejajar dengan pangkat. Ya. Oke. Yang model-model semacam itu sebetulnya kan hanya butuh ketelitian. Ya. Tapi ketelitian saja tidak cukup kalau Anda tidak menguasai atau mengetahui fitur-fitur yang memang tersedia pada equation ya. Jadi di sini simbol-simbol bisa Anda gunakan. Fraction ini untuk terkait dengan pembagian, script ini untuk perpangkatan, radical ini untuk akar. Anda bisa menuliskan rumus integral ya. Kemudian ini large operator ya, terkait dengan sigma, union dan sebagainya. Kemudian Anda bisa gunakan berbagai macam tanda kurung ya. Kemudian Anda bisa menuliskan fungsi sinus, cosinus dan sebagainya. Anda bisa membuat untuk aksen, Anda bisa menuliskan rumus limit, logaritma dan sebagainya. Ini juga ada operator-operator yang lain ya. Ada implikasi, biimplikasi dan sebagainya. Kemudian Anda juga bisa membuat yang namanya matriks di sini ya. Oke. Itu terkait dengan menuliskan rumus matematika ya. Di sana sudah saya tuliskan lengkap saya kira ya, langkah-langkahnya tinggal Anda coba ya. Nanti di bagian akhir silakan pada on class ya, dibuka pada bagian assignment atau pada bagian penugasan. Di sana ada penugasan-penugasan ya terkait dengan penulisan rumus matematika. Baik, silakan saya ingatkan kembali, jika ada yang perlu ditanyakan silakan ditanyakan melalui grup WhatsApp. Oke ya. Baik, yang berikutnya mari kita lanjutkan, tidak usah berlama-lama supaya durasinya tidak terlalu lama. Yang penting materi sudah tersampaikan, saya demonstrasikan, nanti Anda praktekkan, ada pertanyaan ditanyakan. Jika perlu nanti kalau butuh penjelasan lebih lanjut, kalau sifatnya menghendaki dalam bentuk video, saya juga insya Allah nanti siapkan juga tambahannya jika diperlukan dalam bentuk video. Oke, yang berikutnya penggunaan diagram. Di Microsoft Office itu juga bisa menyisipkan sebuah diagram. Diagram itu masuk dalam bagian ilustrasi. Kenapa masuknya dalam bentuk ilustrasi? Karena misalnya begini, ketika Anda menyajikan dokumen, di dalam dokumennya itu berupa data, mungkin hasil dari statistik atau hasil dari pencatatan atau apapun itu ya. Ketika disajikan dalam bentuk deskriptif, ini akan menjadikan seorang pembacanya ini butuh waktu lebih lama untuk memahaminya. Misalnya hasil survei. Hasil survei disajikan dalam bentuk deskripsi, dalam bentuk paragraf, dalam bentuk kalimat. Misalnya begini, berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap komunitas X misalnya,
ternyata didapat begini sebanyak sekian persen. Kemudian untuk bagian lain sekian persen. Nah, itu kan si pembaca ini harus menyelesaikan bacaannya dulu, baru nanti bisa mengambil atau menarik kesimpulan. Artinya butuh waktu, ya, membaca sampai selesai dulu. Dan ini juga resiko terjadi kesalahpahaman karena bacaannya atau deskripsinya terlalu panjang. Dengan ditambah lagi misalnya pembacanya sedikit kurang konsentrasi, bisa saja menjadikan pemahaman si pembaca tidak sama dengan si penyaji atau yang menulis dokumen tersebut, ya. Jadi bisa saja terjadi salah paham. Sudah butuh waktu lama, setelah selesai membaca ternyata pemahamannya tidak sama dengan apa yang dipahami oleh atau ingin disampaikan oleh si penulis, ya. Jadi masuknya dalam menu insert karena kita ingin menyisipkan, kemudian pada grup menu illustration, ya. Kemarin ketika Anda menggunakan picture juga masuknya dalam bentuk ilustrasi. Contohnya ketika Anda membuat sebuah laporan berupa misalnya kunjungan industri, ya. Ketika Anda menuliskan dalam bentuk atau melaporkan dalam bentuk deskriptif, ya, secara deskriptif, maka hal ini juga bisa saja miskomunikasi. Misalnya Anda laporkan bahwasannya pada saat kami berkunjung ke sana kondisinya begini begitu, ya kan? Oke. Ketika Anda sajikan dalam bentuk gambar, maka pembaca juga bisa mengambil kesimpulan dari gambar itu, ya. Memang akan lebih lengkap lagi, ada ilustrasinya, ada juga deskripsinya, ya. Kalau di sosmed mungkin di Instagram mungkin ada gambarnya, ada juga captionnya. Nah, menjelaskan gambar itu. Begitupun di sini ada yang namanya chart nantinya, ya. Ya, di sini ada insert pada grup illustration, ada yang namanya chart. Kemarin juga kita sudah demonstrasikan bagaimana membuat yang namanya screenshot, ya. Oke. Nah, pada bagian lain, pada kesempatan ini kita akan coba gunakan yang namanya chart, ya, insert chart atau diagram. Oke, kita bahas dulu di modul di sini, ya. Jadi pada Office Word ini menyediakan fasilitas untuk penggunaan diagram atau membuat chart. Dengan menggunakan fasilitas ini Anda dapat menyajikan data yang mungkin sulit untuk dideskripsikan. Nah, sebetulnya banyak sekali chart yang disediakan di Microsoft Office Word, ya. Nah, namun di sini saya hanya bahas beberapa saja yang mungkin paling umum digunakan, ya. Oke. Yang pertama di sini saya akan bahas, di sini akan ada column, bar, pie dan ada apa saja di sana? Ada bar, column, pie dan line, ya. Oke. Di sini yang pertama kita bahas adalah bar chart, ya. Jadi column chart. Jadi column chart ini digunakan ketika Anda hendak menyajikan perubahan data dari waktu ke waktu dan membandingkan item pada masing-masing kelompok data. Item-item ini direpresentasikan secara horizontal, ya, di sumbu X, dan nilainya item-itemnya sumbu X, nilainya itu pada sumbu Y atau sumbu vertikal. Untuk menyisipkan diagramnya saya yakin semuanya sudah paham, ya. Tinggal letakkan kursornya atau, ya, yang kita sebut dengan insertion point, ya, dimana kita akan menyisipkan kolom chart ini.
Kemudian kita pilih sisipkan atau insert, kemudian kita pilih chart pada grup menu illustration, sehingga muncul kotak dialog insert chart seperti gambar ini. Di sana ada banyak sekali ini macamnya. Ada mulai dalam kolom chart. Kalau kolom chart kan begini ya. Tadi disampaikan bahwasannya ini digunakan untuk menyajikan perubahan data dari waktu ke waktu dan membandingkan item pada masing-masing kelompok data. Jadi misalnya ini saya ambil contoh ini. Membandingkan data dari waktu ke waktu, tapi membandingkan juga ini kan satu kelompok data. Ini satu kelompok data. Jadi misalnya ini merupakan, saya contohkan ini adalah hasil panen misalnya. Ini 2016, 2017, ini kelompok data hasil panen komoditas panen atau pertanian 18, ini 19. Yang 2020 belum dibuat karena nanti biasanya dibuat misalnya pada akhir tahun misalnya. Jadi ini sifatnya nantinya akan membandingkan antar waktu periode, misalnya ini hasil komoditas pertanian pada 2016, ada padi, jagung, kedelai misal ya. Kemudian pada 16 tadi, sekarang 17. Nah ini juga ada padi, jagung, kedelai misalnya. Dari 16 ke 17 ini membandingkan antar waktu. Namun dalam satu kelompok data ini yang saya contohkan tadi, ini adalah di sini ada padi, jagung, kedelai. Ini juga masing-masing individu itemnya dalam kelompok data ini juga dibandingkan. Ternyata padi komoditas paling unggul pada tahun itu. Ya, item padi ini paling unggul hasil pertaniannya. Ya, begitupun di tahun yang berikutnya, periode berikutnya juga dibandingkan lagi antar itemnya. Berikutnya lagi. Nah, ini yang disebut dengan yang namanya column chart, atau dalam bahasa Indonesia kita sering sebut dengan diagram batang. Ya. Oke. Ini yang disebut dengan diagram batang. Ya, cara menyisipkannya saya mungkin nanti demonstrasikan di bagian akhir saja ya. Oke. Ketika sudah diklik OK, maka nanti akan muncul semacam ini. Jadi otomatis akan muncul pada Microsoft Word ini Microsoft Excel. Jendela kerja Microsoft Excel tapi mini semacam ini, digunakan untuk memasukkan data-data yang nantinya akan ditampilkan di dalam chart atau diagram yang kita buat. Ya, pengaturan data-data dapat dilakukan pada lembar Excel-nya. Setelah selesai pengaturan data, Anda bisa menutup jendela Excel-nya ini dengan tekan tombol close. Ya. Jika Anda ingin mengeditnya lagi, maka Anda aktifkan dulu chartnya, maka akan muncul di sini yang namanya tab menu tambahan atau contextual tab. Karena yang aktif adalah chart, maka di sini yang muncul adalah chart tools ya. Ada desain dan layout, nanti ada dua tab menu di sana. Ya. Anda pilih di tab menu desain, kemudian pada grup menu data nanti Anda bisa pilih menu edit data ya. Oke. Nah, setelah kolom chart, saya loncat dulu ke bar chart di sini. Bar chart. Ya. Di bar chart, loh bedanya apa? Kok sama-sama kayak diagram batang atau kolom chart? Ya mirip-mirip, tapi ini kebalikannya. Itemnya berada di sumbu Y-nya, sedangkan value-nya atau nilainya berada di sumbu X. Nah, bedanya apa? Ya, selain kebalik seperti itu, dia hanya membandingkan item data saja. Jadi yang dibandingkan itu hanya item data saja.
kalau tadi di kolom chart itu membandingkan antar item tapi di dalam satu kelompok data, nanti kelompok data itu dibandingkan juga dengan kelompok data yang lain, misalnya untuk periode antar waktu. Tapi kalau yang bar chart ini hanya membandingkan antar individu item saja. Di sini saya sudah berikan penjelasannya, membandingkan item secara individu pada sekelompok data. Artinya dalam satu kelompok data. Jadi misalnya kalau dalam kolom chart ini mau dipecah, ya ini satu kelompok data ini nanti menjadi satu bar chart sendiri. Yang kelompok yang kedua ini satu bar chart sendiri. Jadi kalau misalnya di sini ada 4 kelompok data dalam kolom chart, maka ketika didistribusikan menjadi bar chart, di sana akan menjadi 4 bar chart. Karena dia hanya membandingkan antar individu item saja dan posisinya terbalik, ya. Yang secara vertikal ini untuk merepresentasikan itemnya, sedangkan nilai pada masing-masing item atau value-nya pada sumbu horizontal atau sumbu X, ya. Jadi ditegaskan lagi, bar chart berbeda dengan kolom chart karena bar chart lebih berfokus pada perbandingan nilai pada masing-masing item, ya, bukan pada dimensi waktu. Kalau kolom chart tadi pada dimensi waktu, yang mana satu dimensi waktu adalah satu kelompok data, misalnya ini, ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Cara menyisipkannya sama, tinggal insert, kemudian pada grup menu illustrations kita pilih chart. Kemudian yang berikutnya di sini ada yang namanya line chart atau diagram garis. Ini gambarnya seperti ini. Nah, ini line, ya. Jadi nanti garis saja. Nah, ini digunakan untuk apa biasanya? Nah, biasanya untuk menampilkan tren dari sebuah data berdasarkan interval waktu, ya. Jadi misalnya biasanya digunakan untuk menggambarkan atau mengilustrasikan kurs, misalnya rupiah dengan dolar menguat atau melemah. Nah, ini naik turunnya digambarkan dengan menggunakan line chart atau diagram garis, ya. Oke. Line chart dapat digunakan untuk membandingkan tren dari dua data atau lebih pada interval waktu yang sama. Cara nyisipkannya sama. Kemudian yang berikutnya di sini ada yang namanya pie chart, ya, atau kita kenal dengan diagram lingkaran. Ini digunakan untuk menampilkan rasio dari suatu data pada sekumpulan data tertentu. Jadi biasanya untuk membuat rasio perbandingan. Contohnya di sini misalnya untuk data olahraga yang paling diminati oleh seluruh mahasiswa UMP. Ya, jadi ini digunakan untuk menyajikan informasi dari data yang sejenis saja, misalnya yaitu tadi data tentang hobi olahraga mahasiswa UMP atau daftar olahraga yang paling diminati oleh mahasiswa UMP, ya. Mulai dari sepak bola, oh ini 46%, berarti ini hampir separuhnya, ya. Cara menyisipkannya sama. Nah, nanti di bagian akhir saya berikan cara bagaimana membuat template dari diagram yang telah Anda buat. Oke, langsung saja saya demonstrasi. Jadi misalnya di sini saya ingin insert chart, maka muncul chart atau insert chart
dialog box atau kotak dialog insert chart ya. Kita pilih kolom, misalnya kita pilih yang pertama, kita bisa pilih sesuai dengan apa namanya selera, misalnya ini agak 3D atau ini yang 2 dimensi. Kita masukkan yang standar saja, misalnya kalau line kan gini ya kan, menggambarkan tren naik atau turun kan gitu ya. Kemudian kalau pie chart di sini untuk menggambarkan perbandingan, oh ini ternyata separuh lebih, berarti lebih dari 50% ya kan. Kemudian ini sekian persennya, totalnya 100%. Artinya tadi misalnya untuk menggambarkan seluruh mahasiswa UMP yang 12.000 lebih ya kan. Oh ternyata separuh lebih suka apa kan gitu kan, sekian persen suka apa, dan seterusnya. Kemudian yang tadi bar chart ini mirip-mirip dengan line chart, dengan column chart ya. Oke, misalnya menggambarkan individu item, ini lebih tepatnya penggunaannya untuk itu. Namun penggunaan lain kita bisa improvisasi sebetulnya. Kita praktekkan yang column chart saja ya. Oke, saya klik oke. Maka akan muncul chartnya di sini. Karena chartnya aktif, maka di sini akan muncul contextual tab seperti yang tadi saya sampaikan. Ada 2 tab di sini, ada design dan format ya. Kemudian ada bagian Excelnya juga untuk kita bisa melakukan input datanya. Oke, di bagian sini itu kita lihat di sana ada kategori 1, kategori 2. Ini sesuai dengan ini misalnya. Kita ganti misalnya tadi sesuai dengan contoh tadi 2016, 2017, 2018, 2019. Ini adalah hasil komoditas pertanian misalnya. Series 1 ini apa? Misalnya padi. Series 2 ini jagung. Yang ini kedelai. Ya, misalnya untuk padi kita bisa edit langsung di sini supaya angkanya terlihat langsung, supaya signifikan ya. Saya buat jadi 10. Nah, ini akan selalu menyesuaikan dengan data yang kita masukkan di sini. Ya. Oke, jadi silakan nanti Anda bisa improvisasi terkait dengan pengaturan data ini. Anda mau nambah lagi silakan. Misalnya saya tambahkan padi, jagung, kedelai, kemudian apa di sana misalnya padi, jagung, kedelai, kemudian kacang tanah misalnya. Oke, maka akan muncul satu lagi di sini. Nambah lagi. Anda mau nambah lagi kelompok datanya, silakan ya. Jadi bisa menyesuaikan. Kalau sudah, Anda bisa close seperti yang pada langkah modul. Kalau ingin tambahkan lagi, aktifkan dulu chartnya sehingga muncul chart tool. Pada bagian desain di grup menu data, Anda pilih edit data. Maka akan muncul Excelnya lagi. Anda bisa menu drop downnya edit data in Excel, berarti nanti membuka lembar Excel secara full ya. Oke, kalau Anda pilih select data, maka Anda muncul tampilan seperti ini. Langsung nanti untuk merubah, oh yang dipilih itu bagian ini aja, kacang tanah nggak usah ikut misalnya. Klik OK. Ini padi, jagung, kedelai, data. Nah, ini padi, jagung, kedelai,
cuma 3 jadinya ya. Oke. Data untuk kacang tanah tidak dimunculkan atau tidak ditampilkan dalam chart. Selain itu, Anda bisa switch ya, ditukar column and row-nya silakan ya. Kemudian Anda bisa juga change chart type ya. Anda bisa merubahnya dengan kolom diagram yang lain kan gitu ya. Oke. Kemudian Anda bisa lakukan chart style-nya di sini bisa diatur sesuai dengan keinginan. Kemudian ubah warnanya juga bisa. Anda bisa quick layout di sini sudah ada muncul. Ini kan tadi kan belum ada title-nya ya. Anda bisa pakai langsung yang ada di sini ya, atau Anda bisa secara manual Anda menambahkan satu persatu di grup menu chart layout ini. Add chart element ya. Pertama aksisnya atau sumbunya kan ini sudah muncul, sumbu Y dan X nya kan sudah muncul semuanya ya, jadi ini sudah aktif semuanya. Aksis title-nya belum ada, aksis title-nya ini saya close dulu ini. Aksis title itu judul sumbunya di sini ya. Oke, kita pilih select datanya lagi, misalnya saya select semuanya lagi ya. Loh, kok nggak muncul? Oke. Aksis label rank-nya yang ini. Oke ya, kita edit aksis label rank-nya supaya tidak 1 2 3 4, kita pilih ini saja ya. Klik OK sehingga menjadi seperti ini. Tetap 16 17 gitu ya. Silakan nanti videonya diulang-ulang untuk latihan ya. Oke. Kemudian untuk chart elemen tadi ada aksis title-nya, sumbunya di sini tahun kan, harusnya di sini misalnya jumlah ton. Nah, misalnya ya. Ini primary aksis title-nya muncul sudah. Ini kita ganti menjadi misalnya tahun ya. Kemudian saya tambahkan lagi aksis title-nya untuk yang vertikal. Kita pilih misalnya satuan ton. Misalnya ini hasil panen pada suatu kelompok tani misalnya ya. Oke. Kemudian chart title-nya, judulnya sudah ada apa belum? Oh, ini ada chart title-nya ya kan. Oke. Hasil panen kelompok tani, nama kelompok taninya Sri Rezeki. Nah, misalnya ya. Oke, untuk masalah font dan sebagainya silahkan Anda bisa atur. Kemudian kita coba lagi, misalnya di sini kita tambahkan apa lagi? Chart title-nya bisa non kan nggak ada, above berarti di atasnya, kalau center overlay berarti dia numpuk di atasnya. Coba ya, nih bedanya kelihatan ya. Kemudian data label Anda bisa tambahkan, data labelnya ini kan nggak ada ya, Anda bisa tambahkan. Kalau non nggak ada, center berarti ini di tengah-tengah ya. Contohnya ini kan di tengah-tengah. Anda bisa atur yang lain, inside end, jadi di dalam tapi posisinya nanti di bagian akhir, inside base di dalam tapi di bawah, outside end di luar tapi di bagian akhir, atau data call out. Nah, semacam ini. Silakan Anda bisa atur-atur. Data label ini bisa dengan legend key. Ya, data table ya. Ini jadi ada tabelnya di bagian bawah nanti dengan legend key-nya. Ya, dengan kunci legendanya itu warna ini, yang merah apa, yang abu-abu apa gitu kan. Nah, kalau yang ini berarti
no legend key, artinya hanya keterangannya saja ya. Oke, itu contohnya padi, tidak ada warnanya apa ya. Oke, kemudian error barnya Anda bisa atur-atur ya, artinya standar deviasinya atau apa misalnya Anda bisa. Kemudian grid lines, ini yang utama muncul sudah Anda tambahkan, silakan sesuaikan dengan kebutuhan. Legendanya defaultnya ini munculnya di bagian bawah bottom ya, Anda bisa atur left, bagian kiri, top atau yang lain. Anda bisa buat juga tren juga, mau linear atau eksponensial Anda bisa atur. Misalnya yang padi kita buat, oh ternyata trennya menurun, walaupun sempat turun kemudian naik lagi, tapi secara umum dia turun ya. Silakan bisa atur-atur lagi yang lain misalnya. Oke. Kemudian pada bagian format ini juga Anda bisa atur-atur terkait dengan bentuknya, shape-nya, warnanya, posisi dan sebagainya, silakan. Kemudian saya akan demonstrasikan, misalnya ini saya ubah menjadi line chart misalnya. Saya klik OK ya. Tadi line chart kan bisa digambarkan juga untuk menggambarkan lebih dari satu item data ya. Tadi penjelasannya di sini ya. Satu tren dari dua data atau lebih. Misalnya ini padi. Oh, padi ini begini, trennya apa ya kan? Oh, yang ini kedelai sempat naik, turun, lumayan agak naik lagi kan gitu kan? Nah ini bisa menggambarkan tren lebih dari ini. Kalau ini digambarkan dengan pie chart gimana? Nggak bisa, karena ini kan kecuali nanti kita gambarkan dulu totalnya ini. Total panen di 2016 ada berapa puluh ton ya kan? Nah ini totalnya 100% nya hasil panen kan gitu kan, hasil panen 2016, hasil panen 2017 kan gitu. Kalau dengan bar chart juga ini satu kelompok data, ini satu kelompok data begitu ya. Jadi pie chart kan satu kelompok data kan begitu. Nah nih silakan. Nah lalu terkait dengan bagaimana ini membuat template, ini fungsinya untuk apa sih? Jadi setelah Anda membuat sebuah diagram ya, jadi misalnya diagram yang Anda buat ini sifatnya itu Anda membuatnya sifatnya repeatable ya, artinya bisa diulang-ulang atau repeatedly. Anda membuatnya berulang-ulang, dan ketika Anda membuat, Anda butuh pengaturan-pengaturan tertentu, misalnya disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya ya, saya ubah lagi menjadi yang tadi, yang awal saja. Nah misalnya begini, daripada setiap Anda membuat diagram harus melakukan pengaturan, tadi mengatur apa saja gitu ya, kasih apa, diatur ininya, diatur itunya, mengatur dari nol lagi, Anda bisa simpan desain ini sebagai template. Jadi ketika nanti di waktu yang akan datang Anda membuat chart atau diagram dengan desain yang sama, maka Anda tidak perlu melakukan pengaturan dari nol ya. Contoh misalnya di sini ya, Anda membuat template dengan cara penggunaannya seperti ini ya. Oke, buat diagram, kemudian klik kanan save as template ya pada shortcut menu. Jadi sini diklik kanan dulu. Nah, ini akan muncul shortcut menu ya. Jadi kalau misalnya ini saya klik, misalnya saya klik pada, jadi nama sekalian saya perkenalkan ada istilah-istilahnya ya. Misalnya saya seleksi ini bukan blok ya. Nah ini muncul yang namanya mini toolbar. Ketika saya klik kanan, maka muncul mini toolbar sekaligus dengan yang namanya ini shortcut menu.
Hal ini juga bisa diterapkan pada objek yang lain. Ini di sini shortcut menunya apa. Kemudian kalau saya terapkan pada chart, maka di sini shortcut menunya muncul seperti ini. Ya, ada mini toolbarnya, ini shortcut menunya. Saya pilih save as template. Klik. Nah, tempat penyimpanannya tidak usah dirubah, di sini saja. Artinya kita menyimpan template ini pada library template yang ada di Microsoft Office Word kita. Misalnya saya beri nama templateku. Nah, ya, saya klik save. Nah, jadi di waktu yang akan datang, baik di dokumen yang sama, saya insert, kemudian saya pilih chart, kemudian daripada saya membuat dari nol, saya pilih template. Nah, di sini ada templateku. Klik. Oke, maka muncul chart dengan desain yang sesuai dengan yang sudah kita buat sebelumnya. Ya, oke. Kemudian kalau kita buat dokumen baru pun di sini insert chart, kemudian kita pilih template. Kalau tadi saya merubah tempat penyimpanan template-nya, maka di sini nggak muncul ya. Makanya ketika tadi klik kanan save as a template, ya, di sini tadi klik kanan save as template, ini jangan dirubah posisi ini. Tempat penyimpanan ini jangan dirubah ya, supaya ketika kita ingin menyisipkan template baru, chart baru dengan template yang kita miliki, ini akan muncul di sini. Anda bisa menyimpan lebih dari satu template sesuai dengan kebutuhan. Saya klik sini, ini dokumen baru ya, klik OK, maka di dokumen yang baru kita buat ini juga muncul chart sesuai dengan pengaturan yang telah kita buat sebelumnya. Oke, jadi Anda bisa menghemat waktu dengan menggunakan template ini. Oke ya, saya kira itu. Silakan dieksplorasi. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan melalui grup WhatsApp. Dan saya ingatkan kembali, ada penugasan, silakan dilihat lebih detailnya pada bagian penugasan ya. Oke, mungkin itu yang dapat saya sajikan pada perkuliahan kali ini. Kembali lagi, saya juga mengingatkan dalam masa pandemi ini, mari kita berdoa bersama. Semoga pandemi ini segera berlalu, segera selesai, vaksin segera rilis ya, sehingga kita semuanya bisa melaksanakan perkuliahan secara luring atau tatap muka secara langsung, dengan harapan perkuliahan atau proses transfer knowledge bisa lebih maksimal lagi ya. Saya juga mengingatkan, walaupun Anda melakukan pembelajaran di rumah, tapi tetap jaga protokol kesehatan. Ketika Anda ingin keluar rumah, itu memang benar-benar perlu dan penting. Protokol kesehatan dijaga, sering cuci tangan, jangan memegang area muka jika belum cuci tangan menggunakan sabun. Oke, semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Mari kita saling mendoakan. Terima kasih. Mari kita akhiri perkuliahan ini dengan melafalkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil-alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.